Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Sedikit gue pengen membedah soal penyebar hoax yang sepertinya memang ada yang mendukung ya. Terang-terangan Pak Jokowi dalam acara anniversary YouTuber Nusantara ya mengatakan bahwasanya mengakui ini adalah kekuatan yang besar. Ya, memang kekuatan yang besar. Di mana banyak sekali orang-orang di kelompok YouTuber Nusantara ini yang tiap hari itu membuat konten gitu ya. It's okay, tidak masalah. Tapi yang menjadi masalah ada beberapa konten yang memang ini benar-benar hoax gitu. Tapi gua herannya gitu ya, banyak juga yang percaya. Nah, apakah hal-hal seperti ini baik? Kan buruk ya guys. Ya, walaupun di awal Pak Jokowi mengatakan gitu ya, tidak bolehlah membuat konten-konten yang hoax gitu atau yang belum terang kebenarannya jangan dulu diunggah gitu. Ya kan, itu akan membuat gaduh. Tapi kalau sekali-kali boleh lah. Wah, ini menurut gua kacau sekali. Kenapa kacau? Karena beliau ini kan mantan presiden 2 periode lagi guys. Kok bisa sampai ngomong kayak gitu, itu kan menurut gua ada yang salah gitu ya. Nah, kali ini kita akan membongkar ya salah satu hoax yang akhirnya dibuat gitu dan mendapatkan view yang sangat banyak dan di bawahnya komentar itu banyak yang percaya guys. Yang kedua, kenapa mereka berani melakukan ini gitu. Tanpa kita sadari, kita sebenarnya sudah ditunjukkan siapa di balik mereka semua, ya kan? Ada orang besar. Ya, tentu orang besar. Orang besar sekali. Tanpa harus gua mengucapkan, kalian yang menonton pasti udah paham juga kan gitu. Nah, sekarang kenapa sih harus sibuk-sibuk mengatakan di belakang Roy Suryo itu ada orang besar, ada orang yang mendanai, ada bohir dan ini itu sebagainya. Sementara yang ngomong itu sendiri ya punya orang besar juga di belakangnya. Dan itu dibongkar oleh Pak Roy Suryo juga gitu. Nah, melalui video ini kita akan lihat ya, menggunakan logika kita, menggunakan akal pikiran kita yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpikir ya, kita bisa membedakan sebenarnya apa yang sesungguhnya kita lihat saat ini memang sudah diatur semuanya guys. Di balik ini semua memang ada yang mengatur. Dan semakin kesini semakin terlihat nyata. Oke, sekarang kita lihat ya, ada 2 contoh kasus ya. Ini yang pertama. Ini adalah salah satu konten kreator ya, termasuk YouTuber Nusantara yang dibanggakan oleh Pak Jokowi. Sempat disebut namanya ya, Bang Black Majenang katanya ya. Nah, beliau ini membuat konten gitu ya, di mana di sini tertulis ya, judulnya geger, bocoran chat RH dan Dr. Tifa bikin geger. Penyidik sebut Roy Suryo CS diambang kekalahan katanya. Dan beliau memperlihatkan gitu ya, isi chattingan suara dari Bang Rismon gitu yang mengakui bersama dengan di situ bersama Dr. Tifa, Refli Harun dan Pak Roy Suryo gitu ya. Nanti kita akan lihat. Cuma kita perhatikan nanti suaranya apakah itu benar suara Bang Rismon atau bukan gitu ya. Oke teman-teman semua, kita lihat dulu videonya. Rismon atau bukan. Tapi di dalam video ini ya guys ya, bilang ini adalah suara resmi Rismon ya guys. Tinggal nanti kalian sendiri yang menjawab. Karena apa? Biar publik yang menilai. Nah, di sini beliau mengatakan ya suara Rismon sendiri gitu ya. Kita dengarkan. Nanti disalah sangkakan. Bok nanti dikira saya tukang fitnah, saya tukang pembuat hoax, ora gelem gue. Tidak. Karena apa? Ya, dengan adanya YouTuber Nusantara ngelawan hoax, masa penyebaran hoax ya itu tidak akan terjadi. Dan beliau sebenarnya mengakui kalau beliau itu bukanlah penyebar hoax gitu ya. Tapi entah kenapa berita dari mana kok langsung disebarkan tanpa ditelusuri dulu kebenarannya gitu. Pak penyidik ya guys ya, Pak penyidik ya tidak sembarangan. Bapak Ito Sumardi yang terang benderang menyatakan Roy Suryo akan kalah, Pak Jokowi akan menang. Nah, tanpa panjang lebar kita simak ya guys ya, isi dari percakapan mereka. Dengarin ya guys. Dr. Tifa memiliki hubungan romantis dengan Refli Harun. Dengerin. Hal tersebut diungkapkan oleh Rismon sendiri. Waktu itu, saya, Roy, Tifa, Refli, dan beberapa rekan bertemu di kafe membahas strategi kasus ijazah Pak Jokowi. Setelah pertemuan, Refli Harun dan Dr. Tifa masuk ke kamar yang disediakan. Tetapi karena lama tidak keluar, saya mulai curiga ada yang tidak beres dan saya sadar kalau saya jatuh tempo. Coba guys, bayangin guys.
Padahal ini terlihat sekali, ini bukan suara asli dari Bang Rismon. Gue yakin, 100% yakin ini bukan suara asli dari Bang Rismon. Intonasinya pun ini robot guys, ini AI gitu loh. Ya kan? Bahkan suaranya pun tidak mirip-mirip amat dengan Bang Rismon yang asli. Coba kita ulang lagi. Roy, Tifa, Refli, dan beberapa rekan bertemu di kafe. Roy, Tifa, Refli, dan beberapa rekan bertemu di kafe. Ini benar-benar bukan suara manusia asli guys. Sangat jelas sekali dan terlihat gitu loh. Dan mana sekarang buktinya kan? Gak ada klarifikasi dari Bang Rismon. Ini juga melalui suara, bukan Bang Rismon asli yang berbicara gitu. Bahkan kemarin itu waktu pas rame yang Bang Rismon mengatakan padahal itu AI yang berkali-kali dikatakan oleh Pak Roy Suryo. Itu pun diglorifikasi juga gitu loh. Rame akhirnya yang mengunggah. Kan menurut gue ini hoax banget gitu ya. Nah, kenapa mereka berani seperti ini gitu loh? Nggak ngeri tah kan gitu. Harusnya kan ditelusuri dulu kebenarannya. Bang Rismon suruh klarifikasi dulu gitu sebelum menyebar ini semua. Karena ini ya gua kuping yang awam aja ya. Denger ini bukan suara Bang Rismon gitu loh. Bagaimana menurut kalian yang menonton? Membahas strategi kasus ijazah Pak Jokowi. Setelah pertemuan, Refli Harun dan Dr. Tifa. Setelah pertemuan, Refli Harun dan Dr. ini mah kayak baca gitu. Ini kan voice note kan. Harusnya kan ini guys. Jadi kemarin gue itu bersama dengan Pak Roy Suryo ya, Bang Refli Harun. Biasanya Bang Rismon kalau ngomong kan Bang Refli Harun, Pak Roy gitu ya, Dr. Tifa. Ini bersama di sini terus gini harusnya kan kayak gitu enggak? Refli Harun, Dr. Tifa, lempeng dan datar. Dan menurut gue sih ini fix lah. Ini apa namanya AI, bukan suara asli dari Bang Rismon Syanipar. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa Abang Black ini berani sekali gitu loh membuat konten dan yang nonton bukan kaleng-kaleng guys. Sudah 58.000 ini penontonnya. Dan coba kita ngeliat komentarnya. Mantap, ada berita ternews guys katanya. Suara Rismon asli. Jangan-jangan jadi piala, bergilir nih. Gila nggak coba? Komentarnya guys, itu beberapa komentar yang gue bacain ya. Nah dan sekarang yang kedua. Bang, masalah Tifa apa benar datang ke rumah Pak Jokowi? Iya guys, yakin. Raine wajahnya ya guys ya, mukanya itu plek-ketiplek sama persis dengan Dokter Tifa. Kalian nanti pahami sendiri ya guys ya. Orang ambil kita ini guys ya. Lihat ini. Padahal dari sini saja ini sudah sangat terlihat sekali bahwasanya ini bukan Dokter Tifa. Sangat terlihat sekali ini guys. Tapi gue gak heran sih ya kenapa beliau ngotot banget ini Dokter Tifa. Ya karena itu tadi belum tentu keasliannya sudah dikeluarkan di channel YouTube-nya kan gitu. Harusnya kan lihat dulu dong, cari dulu ini benar apa enggak gitu. Nih guys, ya. Ini ada di YouTube daerah Solo, ya guys. Lihat. Nah, ini Laskar Gibran ya guys. Dari Papua pun ikut hadir. Tapi ingat nanti guys, nyelesep ya guys. Nah, gue mau tipa gue. Gue guys. Yuk gue. Diulangi guys, diulangi. Masih tenang. Nah, guys gitu guys. Tipa udah guys, yuk gue, tipa boh, tipa boh, yuk, tipa gue kayaknya ya guys. Tapi sekilas memang mirip sekali dengan Tifa guys ya, yakin dia tipeng peng, ya Rika Poduki. Menurut kalian ini Tifa atau bukan? Silahkan tulis di kolom komentar. Harusnya Anda meyakinkan bahwasanya jangan dulu berprasangka bahwasanya ini Tifa ya guys. Ini hanya mirip saja gitu loh bang. Terus judulnya juga ya, Tifa nyerah detik-detik mirip Tifa terlihat sowan ke rumah Jokowi. Ya kalau dikatakan mirip ya mungkin oke lah ya mirip gitu ya. Tapi ini bukan Dokter Tifa gitu loh. Jadi jangan seolah-olah ini adalah Dokter Tifa. Bahkan ada yang komentar sebaiknya Tifa tak perlu diberi RJ, omongannya sangat menghina Pak Jokowi. Refli Harun tersangkakan saja, ini orang penuh kebencian. Betul apa cuma mirip wajahnya aja mas, ditunggu klarifikasinya. Kalau betul pasti geger dan nangis air mata darah dari RH dan RS serta gerombolannya. Lah. Kok ya masih banyak yang percaya gitu. Sekarang kita lihat ya perbedaannya teman-teman semua. Nah ini wajah Dokter Tifa, ini orang yang tadi. Dari postur tubuhnya saja itu sudah
beda guys. Dokter Tifa ini lebih besar gitu ya daripada orang yang ada di rumah Pak Jokowi tersebut gitu. Terus juga dari samping lagi terlihat sangat jauh sekali guys. Dan masa iya sih Dokter Tifa kesana nggak bawa pengacara, kan lucu juga gitu loh. Dan nggak ada ini media besar yang mengangkatnya. Itu fix ya, bukan Dokter Tifa. Ya inilah akhirnya kita tahu ya kenapa para YouTuber mereka itu pada berani gitu. Misalnya membuat video yang belum fix kebenarannya tapi sudah dibuat kontennya gitu. Tapi Pak Roy membuka sedikit nih, kita lihat. Sekali lagi, anggota Ceboker Nusantara. Anggota Ceboker Nusantara inilah yang didesain, dibayar, ya, kemudian mereka mengglorifikasi. Siapa bilang mereka nggak dibayar? Ya, ada satu orang yang kemudian langsung dipindahkan pengangguran di Manado, dipindahkan ke Jakarta, ya, kemudian dikasih fasilitas dia di apartemen, dikasih fasilitas bikin studio. Emangnya saya nggak ngerti, ya, tahu semua lah kayak gitu. Dan kemudian di studio itu kumpul lah orang-orang dengan yang kemudian nggak jelas, termasuk juga yang yang disebut kemarin. Ini adalah orang podcast yang sangat terkenal, yang ngaku-ngaku anak sulung Mulyono itu. Ya, itu ada juga nggak dipanggil, dia naik ke pentas juga. Ya, yang dia masih dilaporkan, statusnya dia masih terlapor di Polda Metro Jaya. Yang ngomongannya jelek banget di kanalnya. Ya, yang ngaku-ngaku, sekali lagi dia ngaku-ngaku anak sulung Mulyono. Berarti taruh di mana wapres kita kalau dia anak sulungnya, ya? Wah, ngeri-ngeri sedap juga nih ucapan dari Pak Roy Suryo ini ya. Apa iya ya? Ngebum nggak guys? Sekali-kali nggak apa-apa. Ya jangan terus menerus, kalau sekali-sekali kan nggak bosen gitu. Kalau sekali-sekali aja nggak bosen, tapi kalau terus menerus wah. Coba guys, sekali-kali nggak apa-apa. Ya harusnya jangan dong Pak. Kok gimana sih Bapak ini? Sekali-kali nggak apa-apa. Aduh ini. Lah kalau nanti sekali jadinya banyak tuh. Sekali gitu ya. Jadinya banyak ujung-ujungnya gitu loh. Keterangan kepada masyarakat bagaimana itu kebanyakannya hoax yang dikeluarkan sama mereka itu. Kemudian analisa tanpa metodologi yang jelas. Kemudian Jokowi mengatakan ini kekuatan besar ini harus kita gunakan. Apakah mereka kekuatan besar? Betul. Yang mana kita itu tidak punya. Kita nggak punya. Betul, mereka itu kekuatan besar. Mereka itu kebatilan dengan dengan sistem kebatilan yang terorganisir. Saya tidak mengatakan yang membentuk dari Jokowi, tidak. Mungkin ini betul terbentuk secara organik. Cuman keinginan mereka untuk bersatu di dalam satu sistem sampai bisa sedikit banyak mempengaruhi algoritma. Ini adalah kekuatan besar, betul. Dan Jokowi melihat hal itu. Makanya Jokowi itu datang ke dalam acaranya YouTuber Nusantara ini, tapi tidak datang kemarin ke Projo karena Projo itu gerakannya kan offline, itu udah nggak ada nilainya sama sekali. Jadi investasi Jokowi di situ, saya tidak mengatakan investasi uang ya, investasi Jokowi di situ baik pikiran, waktu yang diberikan oleh Jokowi Widodo kepada relawan Jokowi itu tidak terbayarkan. Beda dengan yang diberikan kepada para YouTuber Nusantara ini terbayarkan karena memang investasinya itu berbalik begitu ya, ada keuntungan bagi diri Jokowi Widodo. Dan sekali lagi, ini menunjukkan apa? Menunjukkan Jokowi Widodo ini bukan seorang negarawan. Bahkan kalau misalkan kita mau berpikir dengan logikanya para termul yang mengatakan bahwa para pembacking Roy Suryo secara dana, kalau ada begitu yang disebut Yusuf Kalla dengan sebutan Charlie Chaplin itu adalah mendukung sebuah tindak pidana, padahal ya tindak pidana juga belum terbukti di persidangan, maka hal yang sama juga bisa dituduhkan kepada Jokowi karena sampai saat ini kedudukannya Agrif Fanani ini adalah seorang terlapor begitu. Terlapor atas apa? Terlapor atas suatu tindak pidana. Cuman ya karena yang ngurusnya Polda Metro, kita nggak tahu perkembangannya sampai saat ini di mana. Dan itu sekali lagi saya kembalikan ke awal. Ini merupakan suatu violation ya, suatu pencederaan terhadap Pancasila itu. Dasar hukum kita, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nggak adil secara sosial kepolisian dalam menangani kasus yang dilaporkan oleh Jokowi Widodo dan kasus yang dilaporkan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Tidak ada keadilannya itu.